Alhamdulillah Rabbil Alamin, nastajib du'ana ya Allah. Amin. Khulu dibaleni malih cile gitu. Apa sih taklim salah itu? Tuh kata kata betul kan apa ya? Rasanya jenenge kudu diulang, harus diulang-ulang. Ibu jenenge ilmu. Saling kalah itu kalau saya bahasakan dengan paling gampang itu adalah perjanjian yang disepakati berdua itu antara suami dan istri. Perjanjian apa ini? Semua perjanjian jelas pokoknya tenang soal perjanjian ini melanggar syariat. Yang perjanjian ini disepakati berdua sehingga perjanjian ini kemudian dibaca atau diketahui bersama saat akad nikah. Itu namanya taklid talak. Dan konsekuensi hukum taklid talak itu jika sudah disepakati bersama berdua, salah satu di antaranya ada yang melanggar, maka mengandung talak. Apa talak ini? Apa talak itu? Perpisahan yang datangnya dari suami. Itu namanya taklid talak. Tapi perjanjian ini tidak boleh melanggar syariat. Kalau perjanjian ini melanggar syariat, maka tidak punya konsekuensi hukum. Saya coba, seandainya begini perjanjian itu, setelah nanti saya bikin, setelah nanti saya meninggal dunia duluan, kok suami masih ada, maka suami tidak boleh menikah lagi. Boleh banget tuh kata dulu. Yang seenten mawon boleh kok nikah lagi itu, apalagi sudah gak ada. Mau siapa yang mengurusi? Ada dulu itu yang namanya melanggar syariat. Ya. Jadi semua pengumuman asal disepakati bersama berdua dan kemudian tidak melanggar syariat, tentu bisa dijadikan taklid talak. Lah, taklid talak yang sudah disepakati berdua itu kok salah satu di antaranya melanggar, berarti jatuh karena mengandung konsekuensi hukum. Nah, itu kan kemarin. Saat ini hulu, kalau ada hulu, waktu itu namanya hulu, jadi kan sudah tahu semuanya, wong seumurnya sudah dibahas gitu. Seumurnya kita bicarakan yang namanya hulu. Jadi tak baleni malih, kalau talak itu datangnya dari mana? Kalau hulu datangnya dari mana? Kalau fasih datangnya dari mana? Yang sudah diputuskan oleh pengadilan harus berpisah, itu namanya fasih. Ya, fasad itu pun alasannya adalah sesuai dengan alasan fasad. Sesuai dengan alasan fasad. Bocah ini hulu. Kalau dibahasakan hulu itu adalah talak tebus. Talak tebus itu apa maksudnya? Istri, ya, menebus dirinya dari penguasaan suami dengan cara seorang istri ini memberikan harta kepada suaminya. Bisa harta baru, bisa pengembalian mahar. Bisa pengembalian mahar. Itu namanya khulu. Syariatnya kan syariatnya. Sehingga hal itu dipakai oleh undang-undang hukum negara. Ketika ada seorang istri yang menggugat cerai suami, berarti keinginan itu adalah dari istri. Di situ di dalam undang-undang hukum negara dinamakan khulu. Intinya penipu saja nih khulu itu. Khulu. Talak tebus. Jadi khulu itu secara syariat atau secara istilahi adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti tebusan. Menebus dirinya dari penguasaan suami. Intinya kayak teguh, ketika sudah pernikahan itu terjadi,
Seorang suami memberikan mahar kepada istri. Mahar itu dalam rangka untuk mengganti seorang suami itu sudah bisa menguasai, menikmati, menggauli dan seterusnya kepada diri istri, sehingga istri itu sudah berada di bawah pengawasan suami. Kemana saja seorang istri itu keluar, entah itu urusan apapun, maka harus dengan ridhonya suami, karena istri berada pada pengawasan. Jika istri itu tidak baik, maka yang dimintai pertanggungjawaban adalah suami. Jadi maka kalau kemudian istri mengkhuluk suaminya, berarti istri menebus dirinya dari penguasaan suaminya. Dia bebas atas dirinya sendiri jika khuluk itu sudah selesai. Oke, landasan hukum khuluk surat Al-Baqarah ayat 229. Fala junaha alaihima fi maftadat bi. Maka tidak ada dosa keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Wahai suamiku, hari ini aku ingin berpisah denganmu. Hari ini aku ingin bebas darimu. Maka lepaskan ikatan pernikahan ini dengan engkau, sayang, nanti tak belikan mobil Alfa. Ya, itu ya cenderung hulu, itu yang namanya hulu. Jadi suami menyetujui, oke, siap, maka jadilah hulunya. Alfa harus keluar. Hilang al-fatih ditinggal al-fatih. Sudah pernah saya sampaikan hadis Rasulullah. Hadis ini adalah riwayat dari Imam Bukhari dan An-Nasai tentang cerita istrinya Thabit bin Qais. Ada tuh? Thabit bin Qais nikah dengan memberikan mahar kebun kurma. Thabit bin Qais itu orangnya baik, akhlaknya bagus, agamanya bagus, hanya wajahnya jelek. Salah pilih. Istrinya namanya Jamila, cantik masya Allah. Iya, Jamila, sampai bojone wong. Ya, cantiknya subhanallah. Lah, kemudian Jamila matur ke Rasulullah, wahai Rasul, saya tidak mencela akhlak dan agamanya suami saya, yaitu Qais bin Thabit. Tetapi ya Rasul, ternyata beliau itu jelek luar biasa. Nah, sudah pernah tak ceritakan, ya. Lu perhatian ya Allah, saat ta'aruf. Nah gitu lah, umpamanya kok saya yang diceritakan. Lah kan dulu sudah tahu wajahnya saat ta'aruf. Mungkin jawabannya Jamila dulu karena sendiri ya Rasul, jadi gak kelihatan jeleknya. Begitu sudah jadi suami, saya intip di balik jendela. Beliau berjalan bersama-sama para sahabat. Subhanallah, jadi beberapa para sahabat itu ternyata yang paling jelek adalah suami saya. Seperti ini kita baca hadisnya itu. Ternyata yang paling jelek itu suami saya. Diawali dari beliau itu maka saya tidak mencela akhlaknya, saya tidak mencela agamanya. Dia bagus luar biasa, tapi wajahnya jelek. Apa alasannya? Padahal orang nikah itu yang diutamakan harus agama nomor satu. Tapi setelah menikah beliau matur ke Rasulullah, takutnya ya Rasul, saya tidak bisa taklim kepada suami saya. Karena cinta saya gak utuh terkurangi oleh adanya wajah yang jelek lagi. Alasan satu-satunya adalah yang bisa diterima oleh Rasulullah, takut saya gak bisa
takdir kepada suami. Walaupun beliau agamanya bagus, tapi saya takut nggak bisa takdir ke suami. Kira-kira Bu, di antara kita semuanya, adakah ketakutan itu kepada suami? Ya tahu Bu. Ini loh mahalnya kedukur Pak. Gak melihat itu. Yang ditakutkan adalah ketika saat sudah berinteraksi suami istri ini, tapi kemudian gak bisa takdir, gak bisa toat karena kekurangan hanya secara fisik. Kekurangan fisik, kekurangan apapun itu, kalau kekhawatiran kita adalah gak bisa takdir, maka itu oleh Rasulullah dipersilahkan. Karena kita akan diancam kalau tidak takdir kepada suami. Diancam oleh syariat kalau kita seorang istri dan bisa takdir kepada suami. Segitunya kan? Karena itu kalau pertanyaan kita bang suami di rumah ya tak bisa dijadikan pimpinan utama lagi, gitu. Kadang-kadang kita ngomong urusan dia tak bisa dijadikan pimpinan karena kekurangan dari segi agamanya bagi beliau. Urusannya bukan dengan kita, tapi urusannya dengan urusan kita apa? Melakukan kewajiban kita yang sudah dibebankan oleh syariat, yaitu Allah yang memberi kepada kita semuanya. Ketakdiran itu bukan siapa-siapa yang menyuruh, tapi ketakdiran itu Allah yang menyuruh. Kalau kita kemudian tidak bisa takdir sembarangan kepada suami, sehingga suami jengkel terus kepada istri itu karena ketidaktakdiran istri itu kepada suami, maka apa yang terjadi pada diri kita? Dan begini, ya Allah, ini Jamil itu orang yang agamanya kuat luar biasa. Rois ini agamanya luar biasa kuatnya. Tapi sampai dengan alasan itu menyampaikan agama, tapi alasan yang dibikin Rasulullah tahu Jamila ini bukan bikinan. Alasan ini bukan bikinan. Karena biasanya perempuan itu luluhnya adalah dengan harta, tapi Rois ini hartanya sudah luar biasa. Dia tidak menghiraukan itu. Yang beliau hiraukan adalah bagaimana seandainya saya tidak bisa takdir kepada suami saya, kemudian saya boleh kepada Allah, karena sudah disandingkan, sudah disiapkan oleh Allah hal yang terbaik untuk saya sebagai kuncinya surga, tapi saya tidak bisa memegang itu karena kekurangan yang sangat tidak saya inginkan. Nah kita itu suaminya yang wakil, iya Bu, dua yang wakil. Ada kekurangan-kekurangan secara manusiawi, terus kemudian kita itu tidak terima. Wajar Bu, manusiawi, kita ya manusia. Tapi jika itu terjadi, maka tundukkan hati kita takdir bukan karena manusianya. Sering kali saya sampaikan begitu deh Bu, karena hati kita ini Masya Allah bolak-balik. Suatu saat itu genah, dan suatu saat gak genah. Saya loh Bu, gitu. Maka saat genah itu ini mau Nabi Allah, saat gak genah itu langit ilmunya sama manusianya. Dan ketika itu terjadi, maka ayo kembalikan kepada Allah, bahwa ini yang memerintahkan adalah Allah. Itu dasar hukumnya. Dasar hukumnya khulu. Jadi khulu ini karena keinginan dari istri. Intinya apa tuh? Kita sampaikan ya. Jadi jangan dia nanti belajar itu, baca itu sudah mudah. Sudah langsung paham. Karena hulu ini murni keinginan dari istri, maka hulu ini kemudian terjadi perbedaan pendapat ulama tentang masa iddah hulu. Jadi diperhatikan betul ya, masa iddah hulu. Masa iddah hulu itu ada yang menyatakan bahwa hanya 1 kali menstruasi. Ada yang menyatakan adalah sama, salah satu hulu. Dari alasan inilah sehingga masa iddah, ya kan Bu? Masa iddah hulu itu kemudian terjadi
perbedaan pendapat sesuai dengan ini. Ada. Kalau yang menyatakan bahwa masa iddah khulu itu hanya 1 kali haid, maka khulu tidak disebut talak. Maksudnya ngeten, iddahnya nggak sama dengan talak. Kalau yang memasukkan bahwa iddah khulu itu adalah salah tata guru, maka disamakan dengan talak. Hanya bedanya, kalau talak suami bisa rujuk, kalau khulu suami tidak bisa rujuk. Walaupun dalam masa iddah mengikuti yang salah tata guru, suami kepingin balik kepada istrinya, maka tidak bisa. Boten sakit. Nah, bisanya bagaimana? Nunggu dulu proses iddah selesai, gitu. Karena ini kan apa sih proses iddah itu mulai? Kalau hulu, sekarang sudah saya sampaikan berkali-kali. Kapan? Nah, tapalu. Oke. Tapalu itu berarti dari situ itu sudah hulu sudah jadi, berarti dimulai dari itu masa iddah itu. Nah, sehingga kalau mengikuti hanya 1 kali haid, maka tidak termasuk talak. Tidak termasuk talak itu maksudnya berarti tidak salah tata guru. Sehingga kalau tidak termasuk talak, maka nggak dihitung itu. Lepas gini, nggak dihitung itu begini. Maaf kalau tidak, tak contohkan saya. Tahun 2010 saya ditalak oleh suami saya. Tapi di boten bu contoh itu sampai. Ya, tahun 2010 saya ditalak oleh suami saya. Terus rujuk. 2020 saya menghuluk suami saya. Terus selesai masa iddah, prosesnya selesai dan lain sebagainya, kepingin balik. Dengan cara apa baliknya? Nikah. Maka daftar nikah lagi, terus nikah. Jadilah suami istri lagi. Oke? Nah, terus 2024 ditalak lagi saya oleh suami saya. Talak ya, bukan hulu. Talak. Maka oleh syariat dianggap jatuh 2. Yang hulu tidak terhitung, bagi yang tidak memasukkan hulu itu adalah talak. Maksudnya perpisahan. Talak itu kan perpisahan. Bagi pendapat yang tidak memasukkan bahwa hulu itu adalah perpisahan, maka tidak dihitung. Lepas ya. Jadi berarti berapa jatuhnya? 2. Yang dijatuhkan oleh suami, yang digugat oleh istri, maka tidak dihitung. Hanya saja harus difahami, hulu itu tidak bisa rujuk. Nah, rujuk itu nak rujuk itu apa sih Bu? Kembali kita apa? Rujuk. Ya. Rujuk itu kembali seorang suami kembali kepada istrinya dan pakai nikah. Makanya rujuk, rujuk talak ini kan, yang namanya rujuk kan talak Bu. Talak apa namanya? Talak apa kalau bisa dirujuk? Rujuk. Lupa itu biasa. Jadi ilmu ya. Jadi tak kalian ini. Bagaimana seorang suami itu bisa kembali kepada istrinya, yaitu dengan rujuk kalau itu talak. Rujuk itu apa? Kembalinya suami kepada istri cukup hanya dengan diawali lisan yaitu sigot, diteruskan dengan pekerjaan yaitu berhubungan suami istri. Itu loh jenenge rujuk. Kapan seorang suami itu boleh merujuk kepada istrinya?
di masa iddah. Iddahnya belum selesai. Kalau iddahnya sudah selesai hari ini, selesai besok kutuk datang. Itu jenenge apa sudah? Boten ilmu itu lho jenenge apa? Gaib. Juga kan? Gaib. Tapi itu doang terpenting kalau orang akhirnya ayo dulu maksud saya. Tak ulang-ulang itu kan begitu. Sehingga menjadikan sudah menjadi komunikasi jadinya. Di kok wonten tonggo konco ceritanya itu sakit. Dia ada kasus aku itu gini. Kemarin tuh aku ditolak suamiku terus begini. Oh sudah habis masa iddahnya berarti dia jadinya baik. Berarti kalau baik harus daftar dulu. Jangan langsung. Oh jadi kalau jenengan itu bisa ceritanya. Jangan begini. Aku punya kasus begini gimana ini kalau ini tak takut sama guruku sih. Oke, fokus belajar. Oke lah. Oke. Siap. Oke, tak boleh nih. Jadi kalau suami itu bisa talak kepada istrinya di masa iddah, salah satu guru 3 kali suci, masih di dalamnya 3 kali suci atau di dalamnya 3 kali haid. Dengan kalimat saja, ibu maaf ya kemarin saya khilaf, maafkan saya. Bukan dibaik katakan, ini kan sigotnya. Terus rekaman, wis Allah bisa netular mulai. Itu sudah menjadi suami istri lagi. Ingat, tapi jatahnya sudah terkurangi 1. Orang laki-laki punya jatah talak berapa? 3 pada istrinya. 1 istri, gitu. Maka sudah hilang 1, tinggal 2, pegang erat-erat, jangan sampai meletus. Lah, tapi kalau begini kasusnya, hari ini terakhir masa iddah, besok dia kepingin balik, maka jadinya apa? Balik. Lah khulu ini loh, ya kan kita permasalahannya khulu ini loh, tidak ada rujuk, gak ada rujuk khulu ini, adanya apa? Nikah. Gak harus dengan orang lain dah. Nikah kalau talaknya masih 2, tapi masa iddah habis, maka itu secara otomatis sudah jadi baik. Jadi baik, maka seorang suami kepingin balik lagi kepada istrinya, andaikan tidak pakai ke KUA, tapi nanti tidak boleh sekarang, secara hukum negara bertenaksal karena di kasir tidak boleh, maka mendatangkan Pak Mudin, Pak Yai, Sopo Mawar untuk menikahkan, karena sudah jadi baik. Oke, bukan sudah paham? Oke, jadi berarti adakah khulu itu rujuk? Tidak ada. Adanya apa? Selesai masa iddah, tunggu dulu selesainya. Karena itu, kalau talak maka istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Kalau khulu keluar, karena khawatirnya seorang suami tertarik lagi kepada istrinya langsung berhubungan, maka tidak boleh. Harus menunggu masa iddah selesai. Itulah khulu. Paham? Tutup khulu. Mari. Adakah yang ditanyakan tentang khulu? Tadi sebagai nopo ose sebagai khulu niku diantaranya maaf cacat fisik suaminya, istrinya tak itu. Cacat fisik itu macam-macam bu ya. Maaf. Ada ya. Cacat fisik itu terpotong alatnya, terus terpotong kayak terus sebagainya, tapi separuhnya, dan lain sebagainya, itu namanya
bisa ulo. Oke, makanya kenapa nih dulu? Ini boleh istri menghulu, alasannya ada kekurangan. Benar. Paham gak hulu? Kalian tiga lagi, ya. Sekarang mungkin. Kalau misalkan ya, kalau kuluk itu kan maharnya dikembalikan ya. Bisa mahar, bisa nyusuki, Iya. bisa lebih mahal dari mahar, bisa boleh. Tapi kalau misalkan maharnya sudah habis. Mahar sudah habis. Makanya kalau di dalam hukum negara, undang-undang hukum negara, kompilasi KHI dan undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74, ya. Undang-undang nomor 1 tahun 74 pernikahan yang dipakai di Indonesia, maka di sana disebutkan kalau tuntutan itu dari istri, secara otomatis itu namanya khulu. Nah, khulu itu adalah ada kalanya mengembalikan mahar, ada kalanya menjanjikan kepada suaminya atau membayar kepada suaminya, terserah apa saja. Yang penting suaminya mau ridho melepaskan. Itu kan ya? Jadi iya, namanya khulu itu berarti talak tebus. Si istri harus menebus kepada suami. Menebus nopo, maksudnya gitu ya, menebus kemerdekaan dirinya, istilahnya gitu ya. Menebus kemerdekaan dirinya. Setelah ditebus oleh istri itu, maka istri itu sudah tidak ada ikatan dengan suami. Berarti suami sudah tidak boleh mengintervensi istrinya. Mantan istri, kalau sudah ditebus berarti menjadi mantan istri. Rasanya ini ada umpamanya. Oh, suaminya tidak ada. Oh, tidak mengembalikan mahar karena maharnya sudah habis. Makanya di undang-undang hukum negara, seorang istri yang menghulu suaminya, maka semua pembiayaan dibiayai oleh istri. Dan kemudian istri diperintahkan untuk membayar iwan. Bahasanya kan iwannya piro? Kalau di dalam dulu, undang-undang hukum negara dulu, itu hanya menebus dengan membayar iwan Rp1.000. Saat ini Rp10.000. Ya itu maksudnya tebusannya ya Rp10.000. Oleh undang-undang hukum negara itu ya ternyata murah. Sinten sing murah? Bukan nebusnya cuma Rp10.000, menebus dirinya cuma Rp10.000. Berarti kan ini yang dianggap murah. Oke, ibu selesai. Jadi ternyata maharnya habis. Uang maharnya cuma Rp100.000. Sudah dibuat beli jajan mulai dari dulu. Apalagi maharnya terhutang. Kalau maharnya hutang ya apa hukumnya bisa bikin nanti. Maharnya hutang itu istri bisa menolak untuk maaf tidak mau dihubungi, itu bisa karena maharnya belum terbayarkan. Itu ada begitu. Ada senangnya bayar tak mungkin nolak. Oke. Terus Tante, Boleh? saya mau tanya, Oke. kulup itu kan atas permintaan istri sendiri. Ya. Kalau semisal udah pisah, lalu dapat akta surat cerai nggak dari pengadilan? Atau nunggu suami dulu? Langsung dapat. Langsung. Bukan langsung maksudnya, istri menghuluk suaminya, diproses, ketok palu, tunggu sebulan, ya, sebulan, tunggu sebulan surat cerai jadi. Ingat, kalau kita menyamakan hulu itu dengan talak, maka idahnya belum selesai. Idahnya belum selesai, walaupun surat cerai itu sudah datang. Hati-hati, kalau orang beriddah itu, perempuan iddah itu harus ikhdah. Makanya kan ya, nanti di babnya iddah dan tak terangkan tentang iddah. Menjaga diri betul-betul, tidak boleh memakai merah-merah itu ayu-ayu ini, tidak boleh. Ikhdah, iddah itu berkandung istilahnya begitu. Jadi tidak boleh bermakeup, tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh kemudian berhias tabarus, terus tidak boleh memakai parfum dan seterusnya.
Ya kasus nanti itu menjadi dorong walaupun bekerja ikhtiarnya tetap tak perlu secara boleh karena keluarnya rumah itu menjadi sesuatu yang darurat tapi tunjukkan bahwa kita adalah fitnah. Masa itu berpicu sifatan gitu. Itu nanti mengundang laki-laki untuk kemudian kepingin menghibah padahal saat itu batasan kita itu harus menunggu dulu apakah di dalam rakitnya itu ada janin atau tidak untuk memperhatikan, untuk kemudian menjaga yang namanya nasab itu biar murni diketahui anaknya siapa nih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus saya mau bertanya, rumah tangga itu sudah cucu-cucu, ya mulus-mulus saja itu loh Pak Ustaz. Tiba-tiba menjatuhkan talak. Nah setelah menjatuhkan talak, istrinya itu tinggal lari ke saya. Nah terus habis itu moro-moro berjulit kutuk-kutuk di rumah saya. Ada yang menjatuhkan talak, Ustazah. Pak ya bahasanya Surabayaan. Saya tiba-tiba iya Pak saya. Terus ya makasih dimanapun. Putus-putus bu tak sambungkan dengan bahasa saya. Ada perempuan ditalak oleh suaminya pulang ke rumah orang tuanya. Suatu hari putus-putus suami itu ke rumah mertuanya. Loh, tak bilangi dulu, tak kembalikan ke materinya talak. Seorang istri ditalak oleh suaminya jangan keluar dari rumah. Bahasa jenengan nek diusir ustazah. Ya nek diusir ya harga diri ngono jarene terus pulang kan ada. Nek pun diparani malih oleh suaminya itu diambil lagi ke rumah orang tuanya. Ayo pulang bantro. Balik ke rumah suami. Karena pada saat beliau kutuk-kutuk itu kalau masih di dalamnya masa itu namanya maaf ya, saya akan mengambil kembali istri saya. Izinkan untuk dia tak bawa pulang ke rumah saya. Ibu itu meter. Mantel oleh anaknya setelah di salah. Persilahkan untuk dibawa kembali dan itu menjadi suami istri lagi. Itulah namanya rujuk. Terima kasih. Sip, itu namanya rujuk. Pun itu suami istri lagi. Cuma bagi laki-laki tidak boleh sebenarnya kata talak itu terlalu sering diucapkan. Kalau tak jatahnya tidak bisa rujuk. Cari lagi itu semua ya. Terima kasih Ustaz. Oke, siap. Berikutnya ada pertanyaan apa itu? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ceritanya Bu. Seorang wanita tinggal di serumah dengan suaminya satu keluarga di mertuanya. Kemudian ada KDRT, terus istrinya itu mungkin ya marah kemudian bertengkar dengan suaminya. Mertuanya itu bilang kayak gegerai wis putus saka kene. Nah, si istri tadi menantunya tadi berusaha mangkel akhirnya keluar rumah. Ya tahu izin suami atau tidak tahu, tapi keluar rumah.
Nah di dalam Aku tak cegah. Berarti itu istri berada di rumah mertua. Iya. Oke, terus. terus istrinya ini karena tadi KDRT dan sebagainya dan suaminya selingkuh misalnya. Oke. Terus kemudian karena ramai bapak ibu mertuanya itu malah bilang kalau gegeran terus lulu ketua, tapi dengan sendirinya yang putranya ya tidak keluar rumah dengan anak-anaknya, tapi istrinya itu meninggalkan rumah. Hukumnya seperti apa kalau meninggalkan rumah seperti ini? Dan dia mengajukan apa itu hulu, tapi pasti dalam proses tidak diurus rumah itu. Terus gimana itu hukumnya? Oke. Nah dulu. Iya. Yang apa Bu? Ada kalimatnya tadi dari sini. Jadi ada kalimatnya tadi. Seorang laki-laki atau suami ketika hidup di rumahnya mertua akan menjadi raja. Kalau seorang istri hidup di rumah mertua menjadi kawen. Oh, itu kan kalimat yang muncul. Zaman sekarang itu enggak, ngatur mertua kita dulu. Jadi pertanyaan ini Ibu, seorang suami istri tinggal di rumah, orang tuanya laki-laki, berarti istri adalah mantu. Gegeran terus, kata mertuanya, keluarlah dari rumahku kalau kamu tukaran terus, gegeran terus, bertengkar terus, keluar dari rumahku. Rupanya suami mikir kalau keluar terus nanti kira ngoten, diem aja di rumahnya menantunya yang gengsi. Terus akhirnya keluar. Wallahu a'lam, peristiwanya bagaimana keluarnya ini, apakah atas restu suami atau tidak? Betul ya Ibu? Kayaknya kok kalau melihat ceritanya boten gitu. Nah, ke atas restu suaminya, terus pokoknya sakit hati lah. Kemudian menghulu suami. Menghulu suaminya akhirnya yang perempuan. Ya apa Bu menghulu nih Bu? Jika seorang istri kemudian takut untuk tidak bisa berbuat baik, berbuat takzim kepada suami, maka diperbolehkan secara syariat. Karena kuncinya orang berumah tangga itu, suami istri itu, si suami harus mengayomi istrinya sehingga menjadi aman di dalam rumahnya. Si istri harus taat dan taat kepada suaminya sehingga suami juga kerasan di rumah. Rumahnya dua hal itu tidak terjadi di dalam rumah tangga ini, sehingga seorang istri kemudian menghulu suaminya. Boleh betul Bu, itu secara hukum. Cuma apa sih kok menghulu? Gitu loh. Artinya kalau bolehnya itu kan boleh saja. Kenapa kok menghulu? Karena hanya emosi sesaat. Itu andaikan dua-duanya keluar cari tempat, kemudian merusui orang tua. Ibu kita umpamanya jadi orang tua gitu, tinggal anak kita tinggal di rumah kita, terus setiap hari gegeran, suruh orang tuanya bosan tambah stres lagi. Orang tua itu tidak mengharapkan apa-apa kepada anak. Yang diharapkan adalah anak bahagia, anak damai dengan keluarganya. Itu sudah senangnya luar biasa orang tua. Ya ingatkan kalian aneh. Ya ketika ada seorang anak yang kemudian membuat susahnya orang tua, siapapun itu, pasti orang tua ngoten bahasanya. Nah kalau di sini terus kemudian membebani kami orang tua, kamu di sini gegeran terus, apakah enggak ibu ini duluan daripada kamu nantinya? Enggak itu. Jadi akan menjadi lebih baik kalau tadi itu keluar dua-duanya. Istri yang bilang ke suaminya, ayo kita hidup sendiri di luar sana, sehingga manajemen keluarga itu kita yang bentuk. Masalahnya suami itu selingkuh.
Jadi kita selingkuh lagi. Lama aja orang selingkuh ya, tapi kalau Mentua benar. Kalau salah sama selingkuhannya itu salah, istrinya itu marah-marah. Oke, gitu. Tapi ini kalau yang saya hukum itu mesti harus ke pengadilan itu. Gitu. Harus ke hukum maksudnya gitu. Karena hulur itu nanti kalau dulu, ya zaman dahulu kala cukup ke Rasulullah, gitu, diputuskan oleh Rasulullah. Karena apa? Gak butuh buku nikah itu udah butuh. Jangan bapaknya, jangan yang dulu kata dia yang nanggawaran itu putar siwur kata dia ya. Gak punya itu yang namanya surat nikah. Gak punya nama buku nikah itu bener. Pokoknya orang nikah itu ya wis nikah disaksikan oleh dua orang saksi, wali, terus kemudian mahar, ijab kabul, sudah selesai. Gitu. Kalau sekarang orang sudah menikah, kemudian pisahnya nih, kalau dia tidak punya buku, begitu kita nikah, buku nikah kita itu kan sudah tersimpan di sana itu ada, gitu. Itu apa itu kalau mengarati, kalau surat tanah itu kalau apa itu yang namanya? Buat induknya itu apa namanya? Pokoknya ya arsipnya itu tadi nggak gitu namanya. Arsipnya itu ada di sana itu. Kalau diklik norma syariah, oh ini masih ada keterkaitan pernikahan, belum terpisahkan oleh undang-undang hukum, gitu. Oleh undang-undang belum terpisahkan, maka tidak akan bisa nikah lagi. Kalau ingin mendapatkan buku, sehingga perempuan menghulu. Kalau nantinya kemudian ingin menikah lagi, maka harus terpisahkan dulu buku nikahnya itu, yang kemudian tulisannya adalah janda. Kalau tidak bisa, kalau dulu ya cukup untuk mengembalikan mahar. Maukah kamu wahai Jamila untuk mengembalikan kebun kurmanya? Mau ya Rasul? Qais dipanggil wahai Qais, terima kembali kebun kurmamu. Ceraikan dia. Selesai. Kok nggak butuh buku? Lah saat ini butuh buku, maka butuh proses ke pengadilan dulu. Untuk kemudian memisahkan dan mengganti bukunya dari buku lama menjadi buku baru. Oh, itu di bukunya, gitu, di perceraiannya. Saat ini maaf, selingkuhnya. Itu kan selingkuh, gitu. Selingkuhnya belum dibahas soalnya. Ngehetan Bu, apunten Bu. Jenengan kalau punya HP baru sama HP lama, kira-kira sing diungkap niku HP baru apa HP lama? Yang kelihatan bagus itu HP baru atau HP lama? Apalagi ini dari saya. Apalagi kalau yang HP lama itu rewel Pak Adi. Ya lemot, ya dipencet dia yang muncul lagi. Ya tuh. Kenapa? Karena punya barang baru. Maka apa orang ngomong? Kalau ada jangan nyanyi saya gitu, itu tak terima karena memang ya waktu itu mudah orang berbicara, prakteknya sulit. Jadinya terus sehingga seorang suami tadi itu kecenderungannya dengan yang baru ini dalam rangka untuk mengambil hatinya. Yang lama merasa disakiti sehingga subhanallah. Harimau kalau harimau makanya nggak mungkin. Sehingga wajar kalau kemudian suami itu lebih condong kepada yang baru. Andaikan saya boleh usul, betul kan ya? Walaupun itu sulitnya luar biasa, maka situasi ketika ada di HP yang lama tadi bikin nyaman. Sehingga beliau bisa membedakan walaupun ini lama tapi keluar tahun lama itu berarti polisinya tidak bisa dikalahkan dengan yang baru. Ini loh Bu yang menjadikan kemudian maaf
kalau orang itu selingkuh lebih senang condong yang baru daripada dia lama, karena yang lama itu tersakiti, jadi tidak bisa kemudian mengontrol emosinya, mengontrol perilakunya, sulit kalau tidak dibarengi dengan betul-betul ridho lillah karena Allah. Iya, pada situ susah kan Bu? Susah. Tapi itu yang terjadi memang Ibu. Jangan mau percaya, mau tidak, mau menerima itu atau tidak, kenyataannya itu seperti itu. Iya, kenyataannya seperti itu. Orang yang baru datang ini pasti dia yang terbaik yang disuguhkan. Yang terbaik yang disuguhkan. Karena dalam rangka. Sementara yang lama ini karena merasa disakiti maka sulit untuk bisa berbuat normal, itu sulit. Tapi itu harus diupayakan. Harus. Betul, Bu. Dalam kasus-kasus tertentu yang agamanya kuat, insya Allah hal ini bisa diatasi dengan tanpa perceraian. Tapi karena kasusnya ini ternyata memang keluarga agamanya kurang. Tapi bagi saya bagaimana mendekati mereka supaya agamanya kuat itu masih menjadi PR. Matur suwun kami. Ono kata selingkuh itu susah. Iya, Oke. Saya mau tanya, ini ada suami istri punya anak dua, tapi dia itu diselingkuhi juga sama suaminya. Terus, lah istrinya itu nggak kira, pingin buka cerai. Tapi kemarin itu pas nikah itu minta mahar 5 dinar. Katanya kalau kamu yang buka cerai, kembalikan maharnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa betul nek istrinya buka cerai harus anaknya yang kembali? Itu yang saya tanyakan. Ya, sambut. Ya, makasih. Soalnya ini subuh berarti. Ibu, saya mau tanya. Saya dijawab saya. Jawab dulu kan. Jawab nggak jadi. Boleh coba jadi. Enggak, sekarang nanti jadi muka yang lain. Ibu nggak bener. Niku wau rupanya suami berarti paham tentang agama. Iya, betul. Ya, suami berarti rupanya paham dengan agama. Ketika seorang istri ingin memisahkan dirinya dari suaminya, suaminya bilang kembalikan dulu maharnya, lalu nanti kamu tak bisa. Jadi rupanya suami paham agama. Itulah itu yang disebut dengan suluk. Jadi cerai itu seorang emosi kabeh. Gue terus lihat terbukti dari orang itu biasanya nih, mau paham agama kok selingkuh, gitu. Iya itu. Mau paham agama kok selingkuh kan gitu. Nanti aku main doldeng ya, aku yang 4 kembali ke diri sendiri. Sekarang tak kasih contoh dulu, dan kasih contoh. Maksud saya kataku, biar kita ini nggak mudah menyalahkan orang lain. Ayo kembali kepada diri kita sendiri dulu, berikut saya itu. Apakah saya sudah bisa menjadi istri yang terbaik bagi suami saya? Sehingga suami saya ketika di luar sana itu yang diingat adalah istrinya. Karena istrinya sudah bisa memenuhi apa saja yang menjadi keinginan suaminya. Istrinya sudah memposisikan dirinya menjadi penghibur bagi suaminya. Istrinya sudah menjadi penenang bagi suaminya ketika suaminya galau. Sudahkah itu kita lakukan? Sudah.
Sudah belum? Sudah. Itu kan Bu, ngotot kan Bu. Menurut saya ini yang sudah orang terbaik di hadapan suami saya. Iya betul. Tapi pernahkah kita bertanya pada suami kita, Bu, pernahkah kita bertanya pada suami kita itu, Ayah, apa yang kurang dari diri saya ya? Sampaikan sehingga saya akan berupaya untuk bisa memenuhi apa yang kau inginkan. Makanya ayo. Kalau kita tuh siapapun itu, saya pun merasa bahwa saya yang terbaik sudah mengupayakan semuanya. Cuci, masak, ngopeni suami, ngopeni anak-anak dan istri supaya semuanya terus bukan dari saya umpamanya. Tapi jenengan tidak pernah menghiraukan apa keinginan suami. Karena sibuk untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, semuanya saya handle. Tapi bagaimana kenyamanan suami ketika suami ada di rumah? Ini loh pengapunten, pengapunten saya. Maksudnya, ayo perbaikan diri dulu, ngerti loh. Sehingga suami ini diam di rumah itu nyaman dengan kita. Benda melok ini. Suami cerita, biasanya kalau suami itu dari kantor, dari kerja itu kan pasti gue cerita, tak boleh ya? Iya. Nah, macam itu kita nggak mendengarkan ya, iya terus ya. Iya itu. Iya. Mbak pacari. Nah, gimana sudah kekurangan bagi seorang istri, nggak menampung apa yang mau ditumpahkan oleh suami itu kepada kita seorang istri. Makanya pesan saya, sebelum jadi istri harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya. Sehingga kita nanti tinggal menyelesaikan orang lain, menyelesaikan anak-anak, menyelesaikan suami. Karena diri kita sendiri emosinya, adabnya dan lain sebagainya sudah selesai. Finansialnya selesai. Ketika kita tidak punya uang karena suami kekurangan uang, maka kita sudah tidak membebani suami dengan ocehan, dengan tuntutan, dengan ini itu dan sebagainya. Ini namanya seorang istri sudah selesai dengan dirinya sendiri, ruhaninya sudah tertata karena ilmunya, karena adabnya. Saya ini manusia perempuan itu, egonya perempuan itu luar biasa. Gak kena tersentil sedikit itu perempuan sudah. Semuanya saya kok sampai gini loh, banyak itu sudah. Dengan adanya istri yang sudah seperti Ustaz tadi mengatakan bahwa istri sudah soleh, menata dirinya dengan baik. Tapi masih. Ada yang mengatakan bahwa seorang istri yang seperti itu akan masuk surga. Apakah dalil seperti itu? Nah, itu berarti kita akan menomorsatukan suami. Ya kan Bu? Kuncinya tadi itu loh. Kuncinya apa? Kuncinya suarga, ojo khawatir. Kuncinya surga itulah dari suami. Ketika seorang suami itu sudah ridho dengan istrinya, kuncinya itu jalur mereka buka di sana. S2. Rasulullah hadisnya kayak gitu. Ketika seorang perempuan itu yang bisa dilakukan sholatnya hanya sholat wajib, tidak pernah bisa melakukan yang sunnah. Ketika puasa itu hanya mampu melaksanakan puasa wajib, tidak mampu untuk melaksanakan puasa sunnah. Tapi beliau itu takdim taat pada suaminya, persilahkan masuk pintu surga lewat mana saja yang kau inginkan. Ini kurang apa meneh awak dhewe ini kurang apa maneh. Tapi kata Bu maksud saya begini Bu. Orang perempuan itu mar'ah namanya. Gitu Bu. Mir'ah persamaannya. Napa mir'ah itu nih Bu? Mar'ah itu dari mir'ah itu apa sih artinya? Cermin, kaca. Sehingga orang perempuan itu senangannya bersolek. Oke. Foto itu yang mau ini, kita, itu mir'ah. Perempuan tuh senangnya bersolek. Kalau urusan wajib
saja glowingnya, Masya Allah menghabiskan beribu-ribu gitu Bu, sampai kan berjuta-juta. Sudah nggak cocok kalau glowingnya. Bagaimana akhlaknya? Bagaimana adabnya? Ini yang harus kita perhatikan. Dari Quran, maka perempuan itu senangnya bersolek itu wajar. Kalau perempuan nggak bersolek, belakang. Ini gue yang berarti ini aku juga gitu kan. Terus kita kan kepengen tahu orang laki-laki, rojulun itu laki-laki, rijalun itu apa? Laki-laki banyak, rijlun kaki rijlun itu. Jadi wong lanang itu senengane kelutus, golek-golek. Iki wis gawe klambi nampun-nampun gawe maneh itu gelap, ada lho. Jadi wajar kalau orang laki-laki itu di luar sana itu karena yang dilihat itu gawe-gawe, maka pulang ke rumah itu ya pengen yang dilihat itu. Maka ayo kita rebut dengan adab akhlak di rumah. Ada gila Bu, setuju Bu? Kamu bisa menghabiskan terlalu banyak untuk mengglowingkan hanya sekedar gohir, ya? Tapi ayo kita glowingkan badan kita sehingga di rumah itu siapapun yang tinggal di rumah kita, tidak terkecuali anak-anak kita, nyaman berada di rumah. Baik sih. Ketika suami datang sambut dengan senyuman, sambut dengan baik, gak usah cerita disik nanti, biar dia tenang dulu, baru cerita ya Allah ya anaknya mau begini ya, aku tadi begini ya nanti. Jangan langsung datang terus ke cucu sak meter, ya gak nyaman. Orang laki-laki yang dilihat di luar sana itu indah-indah, seorang ya. Siapa jenengan itu loh, kalau kesini kan kayaknya gitu. Gua yang di rumah ya apa di rumah? Sehingga itu tadi ada yang menginginkan menghulu suaminya, ingin menceraikan suaminya, maka suami yang bilang kembalikan dulu maharnya baru tak ACC. Itu benar, tidak salah secara syariat. Oke, siapa mau mana tanya? Ayo Mbak Jati. Oke. Assalamualaikum. Ini saja. Gimana cara mengatasinya suami jika bertengkar dengan istri? Suaminya selalu bilang begini, ngapain ini loh rumahku? Ada rumahnya itu masih sama-sama ikut ke orang tua. Setiap bertengkar selalu bilang ini loh rumahku. Itu mengatasinya bagaimana? Karena itu nggak nek mau itu suami yang paham tentang agama. Ini berarti suami yang tidak paham tentang agama. Dan bagaimana tugas seorang suami? Tugasnya suami yang paling dominan adalah memberikan sandang, papan, tangan ketika sudah terjadi adul. Itu kewajiban suami, haknya istri. Nah yang mau pakai suami ngomong seperti itu berarti suami gak paham tentang tugasnya, gak paham tentang kewajibannya. Di mana saja dia tinggal, maka dia tinggal itu istrinya harus tinggal di situ. Andaikan belum punya rumah, ikut di rumah orang tuanya seorang suami itu, maka itu adalah juga rumah istrinya. Karena tentu kalau suami paham tentang agama, karena itu kewajibannya memberikan sandang. Berarti kalau suami itu berpakaian indah, istri harus berpakaian indah. Suami makan enak, berarti istri harus makan enak. Suami tinggal di rumah yang baik, maka istri harus tinggal di rumah yang itu namanya suami paham tentang agama, paham tentang tugas dan kewajibannya. Lah kalau seandainya suami bilang begitu, ini loh rumahku, istri tinggal begini. Lah aku ini siapa ya? Aku ini kan istri jenengan.
Yang namanya istri ya jangan tinggal di mana saja, ya saya harus tinggal di situ, bagaimana ada yang kewajiban ini aja tambah dipengeriki gitu. Pokoknya istri itu dulu buat kok tempat bola sampai hati itu jeruk atau toro. Loh, lah yang mau protes. Lah yang apa mikir disarek kabeh ngomong. Gitu Bu. Ya Allah lah kalah boten kalah, tapi syariat. Nah, ini kita mengikuti syariat yang boten iku. Lembut perempuan itu. Kalau perempuan itu boten kasar. Ketika dikasari harus kita keluarkan kelembutan kita. Biar menjadi teladan bagi beliau yang asal dengan kita. Setuju tak benar? Oke. Mikir mau jadi apa? Tebu, kata dia jadi. Saya kira teman dulu dibawa ke syariat. Kata mau tuh dibawa ke syariat. Saya sudah sering cerita. Harta itu ada 3 Bu. Gila Bu. Persamaan sing gemek loro. Harta itu ada 3 modelnya. 1 harta masing-masing. 2 harta bawaan. 3 harta bersama. Nek menerapkan di dalam rumah tangga mau beli mobil karena sama-sama bekerja. Ayo mak, kamu punya uang berapa, aku punya uang berapa, gimana kalau kita beli mobil? Ya ayo siap. Maka taruhan, maka mobil ini namanya mobil bersama. Oh, beli TV. Beli TV. Kamu punya uang enggak mak? Aku punya uang separuh. Beli TV harganya 1 juta, ya wes 500-an. Maka itu namanya harta bersama. Ojo amin gunting, cek pelite perhitungan itu namanya harta bersama karena sama-sama bekerja. Wes aman dulu maksudnya. Enak hitungnya. Ketika nanti maaf tidak ada orang yang kemudian menginginkan bercerai. Ketika nanti berpisah, pemisahan harta itu jelas. Punyamu, punyaku. Udah jelas. Ya. Memang bukan Bu, orang laki-laki yang mau perhitungan itu ya, tapi sekolah di sini. Ya berarti dia menerapkan harta bersama, harta masing-masing, harta bawaan. Ya sudah, syariat ngono ya. Ya. Gitu. Oke. Tambah deh, tambah materi ini tambah. Fasah itu rusak. Fasah. F-A gitu. S-A Fasah. Rusak. Tambah ini kan itu berkali-kali ini. Kalau datangnya perpisahan, datangnya dari suami kepada istri namanya. Kalau dari istri kepada suami namanya. Kalau dirusak oleh pengadilan namanya. Itu pasah. Pernikahannya sudah rusak. Sinten sing rusak no pengadilan. Sebenarnya seorang suami istri ini tidak kepengen berpisah, tapi harus dipisahkan oleh undang-undang. Kenapa? Karena rusak sudah pernikahannya. Ya kan Bu? Contohnya ya, contoh ada rusak ini ketika sebelum terjadinya nikah, ada rusak ini ketika terjadinya nikah, ada yang rusak ini ketika sudah di dalamnya pernikahan. Sebelum nikah umpamanya. Ya, sebelum nikah umpamanya seorang istri ini anak yang masih di bawah umur istilahnya begitu. Terus kemudian nikah dengan laki-laki itu, dia merahasiakan nikahnya dari orang tuanya sehingga orang tuanya ada tapi diwakili, ya, diwakili walinya itu oleh kakeknya yang orang tuanya ini tidak tahu.
Itu berarti terjadinya fasakh adalah sebelum pernikahan. Begitu sudah terjadi pernikahan, kan baru belum. Kok anak saya sudah nikah? Saya walinya. Saya nggak tahu sama sekali siapa anak kamu yang menikahkan. Mbak, itu beberapa tahun, sudah punya anak dan lain sebagainya, baru ketahuan kalau nikahnya seperti itu yang terjadi. Maka oleh pengadilan harus difasakh. Harus dirusak. Nah, fasakh ini statusnya sama dengan khulu. Ada yang menyatakan ini tidak terhitung talak. Ketika kepingin balik lagi nanti, berarti harus nikah lagi. Yang bujuri ini wow, nanti nikah lagi, kata dia. Nikahnya karena yang tadi sudah difasakh oleh pengadilan, berarti nikahnya diketahuan seperti yang pertama. Itu namanya rusak sebelum terjadinya nikah. Ketahuannya sesudah nikah. Yang kedua, kalau di dalamnya pernikahan, nikah, akadnya sudah jelas, ikut di bapaknya yang menjadi wali dan sebagainya sudah jelas, sudah. Oke. Di tengah perjalanan pernikahan baru diketahui kalau istrinya ternyata rodo. Apa rodo itu? Saudara sesusuan. Maka secara hukum langsung harus difasakh karena itu mahram. Ya, dimahramkan secara musyawarah. Bukan harus mewarisi boten, tapi ini sudah nikah sudah nikah. Sudah punya anak, terus kemudian baru ketahuan, kan kemarin nggak tahu. Kalau begitu tahu bahwa ini adalah rodok tapi diteruskan, berarti itu menyalahi hukum. Maka oleh pengadilan harus sudah difasakh, dirusakkan, dipisahkan berarti. Dan ini yang namanya rodok itu perempuan yang tidak boleh dinikahi selamanya. Berarti sudah tidak bisa balik. Saudara sudah tidak bisa balik ke pernikahan. Yang kemarin bagaimana Dusota tidak tahu. Anak iyo opo jajarane anak haram, ono anak haram niku. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Anak lahir itu bersih, suci. Walaupun lahir dari rahimnya orang non-muslim, bersih. Dan terus si merubah sinten fa'abawahu, kedua orang tuanya. Jadi majusi, dari Yahudi, jadi Nasrani, itu kedua orang tuanya yang mempengaruhi. Jadi maka tidak boleh, umpamanya orang tuanya, ada orang perempuan terus punya sebelum ada ikatan pernikahan, kita membahasakan dengan nama itu tersiksa itu bagi anaknya, jadi tidak boleh. Betul asal suci. Pertanyaannya kayak kenapa kok tes mic-nya. Jadi pertanyaannya kayak bagaimana anak itu kalau seandainya perempuan, berarti dia akan butuh wali ketika nikah. Walinya diambilkan dari mana? Padahal ayahnya itu ya beliau itu yang mungkin ukirannya berada di dalam pernikahan yang sah. Itu kan ya? Ukirannya berada di dalam pernikahan yang sah. Ketika nanti nikah diambilkan dari mana? Ya sudah ambilkan dari jalur ibunya. Atau jalur dari bapaknya, tapi bukan bapaknya itu. Dari kakeknya atau dari ibunya dan seterusnya. Karena maaf, rodo itu persis sama dengan saudara kandung. Berarti bapaknya rodo. Tahu gak bapaknya rodo? Jadi anak saya umpamanya, berarti suami saya kan ada. Dan itu tadinya yang nikah itu yang sesama rodo itu dari anak saya. Maka suami saya berarti kan apanya? Kakeknya. Bisa. Dari siang itu udah. Oke. Jadi itu utamanya dari pihak ayah. Karena kan secara pernikahannya sudah tidak sudah putus. Sudah putus. Oke. Ustaz ya.
Saya mau tanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau misalnya pernikahan, sebelum pernikahan itu si perempuan itu sudah hamil dulu, tapi dengan pasangan yang akan dinikahi. Nah, ini kan tadi bicara tentang rusaknya pernikahan belum. Nah, ini masuk kategori yang pernikahan yang rusak sebelum menikah. Terus bagaimana katanya supaya ini pernikahannya itu baik, atau karena saya pernah dengar bahwa kalau misalnya ada kasus seperti ini, perempuan dalam keadaan hamil sebaiknya menikah dulu, setelah melahirkan baru boleh dinikahkan. Mohon pencerahannya saja. Oke, Mas Nuwun. Ayahnya sudah sering saya bahas itu. Ya, boyo. Terang banget. Pengen berbuka satu kali saya. Ya. Jadi gini maksudnya. Kalau hari ini nikah, gitu. Ini penjelasan yang paling gampang jangan pahami. Hari ini nikah, terus anak itu lahir di luarnya masa 6 bulan pernikahan, maka anak ini bisa dinasabkan kepada ayahnya yang menikahi. Salah hukum negara kan dulu. Ya, itu hukum negara kan. Tak boleh ini menarik paham tak? Ulangi. Hari ini saya nikah. Satu tukang saya yang mau. Hari ini saya nikah. Terus ini bulan apa ini? September. Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Lahir no. Karena kamu yang hamil, kamu gila. Ya ada orang tahu tak untuk ini pekerjaan yang berbeda. Kita ada yang tahu, ya lah. Ini urusannya melahirkan maunya, ya. Nah, jadi hari ini saya nikah. Dari pernikahan saya hari ini, terus 6 bulan kemudian, bulan ke-7, masuk bulan ke-7, itu anak saya lahir. Berarti kan saya itu, alhamdulillah, yang mungkin sudah ada titipan sebelumnya, kan ada Bu? Ya, betul. Ya kan? Maka si anak ini bisa dinasabkan kepada sing DP wau lho. Boleh. Baik. Tak boleh nih. Kenapa umurnya 6 bulan masuk bulan ke-7? Karena orang atau anak yang lahir di bulan ke-7 itu sudah sempurna. Bon, sing nomor loro. Hari ini saya nikah. Di dalamnya 6 bulan anak saya sudah lahir. Terlalu banyak titiknya. Maka jika di dalamnya 6 bulan itu sudah lahir, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada bapak. Wali nesopo dari jalur ibu atau wali orang lain hati. Dari jalur ini ya? Jalur ibu. Nggak boleh. Jalur ibu. Bisa berarti pernikahannya tidak rusak. Maksudnya nanti dalam kategori rusak atau enggak itu loh. Ini urusan masaknya anak. Kalau nikahnya ya sudah. Nah, ini urusan anaknya kan bagaimana? Kalau sudah urusan anaknya berarti pernikahannya kan dianggap sah. Mana? Lah kok ngeten? Kalau sudah di dalamnya pernikahan tadi itu, halo, perhatikan dulu. Pun cerita dewi di sini, nanti ayah ya. Jadi kalau di dalamnya pernikahan 6 bulan tadi anak sudah lahir, berarti nggak bisa didasarkan ke bapaknya. Maka untuk menjaga nasab berikutnya, kalau tidak bisa dinasabkan, bisa jadi pernikahannya kan dianggap sudah besar. Maka untuk menjaga nasab berikutnya,
Setelah selesai, maka kemudian dinikahkan lagi. Yongge komiku nikah KUA tak mojok barang utara Indonesia. Gitu. Ya nikah manggil orang untuk mengesahkan pernikahannya. Karena kalau kita itu nikah ke pengadilan, maka ke KUA harus difasak dulu kan itu kan harus difasak dulu, harus dirusak dulu buku yang lama, akan ganti buku yang baru. Maka nikahnya yang kedua ini, ya nikah nyelok Pak Mobil, nyelok ini dan lain sebagainya. Atau kalau panjenengan kepingin normalnya, katakan deh, tapi yo izin, ya dia laporkan ke pengadilan, dilaporkan. Tapi andai tidak, itu tidak masalah. Oke? Di dalamnya masa 6 bulan sudah lahir. Maka nanti setelah anak ini lahir, maka dinikahkan kembali. Sinten sing nikahno? Bintang saya Rita. Lama keluar di kamane, Bang. Makanya ditakoni ngerti. Anggot ada? Rusak ini soalnya Rusak ya. Assalamualaikum. Sebentar dia ngapunten yang depan tanya yang depan. Kalau jelas teman-teman Terus. Jadi itu paham saya. Maksudnya ya biar tidak bercampur antara yang haram dengan yang halal, itu kalau jadi itu biar tidak campur maksudnya. Tapi nasabnya kan punya nyaki. Bagaimanapun yang punya. Cinta saya assalamualaikum. Ini kamu bu. Oke. Yang berarti kan pernikahan sudah kami bilang terus sampai seandainya saya terus seandainya terus itu tidak nikah lagi sampai umur sesada itu hukumnya gimana untuk tapi anak pertama punya tapi belum nikah lagi hukumnya gimana Orang yang nggak tahu itu gimana Bu? padahal sudah Oh sudah. Oke. Tak kira nggak tahu. Kalau nggak tahu kalau hukumnya. Kalau sudah tahu ya harus di. Terus itu kalau nikahnya di dalamnya masa 6 bulan atau di luarnya masa 6 bulan lahirnya anak. Oh. DP kan belum kan? Saya lihat cicilannya tinggal sedikit. Jadi dia bisa sedikit ya Allah. Dia dikasih tahu. Dia kan nggak sukanya. Saya nggak tahu. Dan oke. Bahasanya beliau adalah ukur warisnya gimana? Karena kalau bukan anaknya maka bukan ahli waris. Kalau bukan anaknya berarti bukan ahli waris. Oke. Yang apa? Itu. Misalnya yang dinikahi sekarang ini bukan yang TTDP itu gimana? DP 1 juta. Beliau ini sudah dititipi orang. Kira-kira, maaf, TTP mau sampai menjadi nil multam apa tidak? Maksud saya, hasil titipan itu tadi jadi jamin apa benar? Jadi. Oh, jadi. Ambil jadi. Soalnya TTP belum tentu jadi ya Bu. Ternyata sudah jadi terus nikah dengan orang lain.
Nah ini loh Mbak yang tidak boleh dicampuri tadi itu. Ini loh yang nggak boleh dicampuri. Jadi karena sudah ada titipan, maka orang lain yang datang nggak boleh titip. Jadi tunggu dulu sampai titipan ini selesai, kembali ke keadaan baru kemudian yang baru titip. Karena ini sudah punya orang lain, nanti percampuran masak gak jelas, ini akan merusak kekeluargaan, merusak masak. Ya wis pakai urusan bujuk ini ya urusan dosa gitu kan. Tapi saya bujuk-bujuk lah. Oke. Gitu. Terima kasih ya. Bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya Bu Husna. Saya mau tanya, ada dua sejoli yang waktu itu masih mahasiswa. Iya, mereka menikah itu tanpa semenjak orang tua wanita yang masih dua-duanya masih ada. Habis itu menikahnya pakai wali di masjid sana. Masjid sana itu saya nggak berani menyebut wanita itu. Setelah itu dia sudah hamil besar sekitar 8 bulan. Orang tuanya, loh, aku ini dianggap apa? Aku kan masih hidup gitu dua-duanya. Akhirnya dinikahkanlah. Itu bagaimana pernikahan? Tapi hanya dengan mereka berdua aja. Artinya yang JP tadi ya tetap orang pertama itu saja. Bagaimana itu hukumnya si anak ini tadi Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya di awal sudah bilang ya Bu, bagaimana sisi dianggap fasik itu diantaranya adalah pada saat dia menikah ada yang di luar pernikahan itu nanti jadi di pernikahan maka menjadi rusak. Ada yang dari dalamnya pernikahan, gitu kan ya? Dari dalamnya pernikahan itu ada kalanya setelah tadi nikahnya itu Islam, terus kemudian di tengah pernikahan terjadi murtad salah satu di antaranya, maka secara otomatis harus dimasak oleh pengadilan. Nah ini yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan kan begini, walinya ada, tetapi memakai wali orang lain tanpa sepengetahuan wali yang aslinya, jadi ditiadakan secara hukum, maka difasakh, itu kan ya, difasakh. Nah ini terjadi seperti itu ternyata. Pada saat menikah orang tuanya ada, orang tua yang perempuan gitu. Kalau yang laki-laki kan bebas mawon bro, bebas saja. Wali yang perempuan ada, tapi ditiadakan sehingga ambil wali hakim, wali orang lain itu boleh secara hukum, tapi melalui prosedur alasan-alasan yang sesuai dengan syariatnya. Kalau nggak sesuai dengan syariatnya, ya udah boleh. Walinya ada. Ya tadinya ada yang begini modelnya, maaf, suami istri bercerai, anaknya semuanya ikut ibunya. Ibu enak kalau ketika anaknya nikah diwafatkan ayahnya. Ditanya walinya mana? Meninggal dunia, padahal beliaunya ada. Tanpa dicari. Ya tadinya harus dicari dulu sampai ketemu, sudah dicari ke keluarganya, ke ini dan sebagainya, tidak ditemukan. Nah itu loh wali tidak. Atau walinya ada sesuatu yang tidak memungkinkan untuk maleni, yang nikah muslim, walinya non muslim, maka ambil wali yang lain. Nah ini walinya ada tapi tidak dihakimi sehingga nikahnya pakai wali wallahu a'lam, nggak tahu pernikahannya sudah jadi. Pernikahannya ya sah, tapi karena pernikahan itu saat itu, saat itu ya sah, saat itu namanya pernikahan. Itu syaratnya itu dua wali, itu dua saksi, harus ada mahar, ijab kabul, ada pasangan dua, itu selesai sudah. Atau yang laki-laki jadi wakili orang perempuan nggak ada di situ, laki-laki saja datang,
atau kemudian dari mana saja nikahnya asal bisa diketahui bahwa itu laki-laki, selesai sudah. Tapi karena di dalamnya ada kebohongan seperti itu, maka disitulah yang kemudian nanti jadinya pasrah. Ustazah, Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, ini mungkin persoalan sangat pelik. Ini saya sendiri ya. Takut ya tadi dia. Iya Ustazah. Saya ini kan punya anak angkat, Ustazah, perempuan. Terus pada waktu itu menikahkan. Suami saya mengakui waktu ijab kabul saya nikahkan, padahal kan itu bukan anak angkat. Yang saya tanyakan bagaimana start pernikahannya. Terus yang kedua, ini anak angkat sampai sekarang ini punya 4 orang anak. Bagaimana hukumnya secara Islam anak 4 ini yang tanpa yang tadi waktu ijab kabulnya itu suami saya menyebutkan sebagai walinya, bukan wali hakim. Terus yang ketiga, dosakah suami saya seperti itu, Ustazah? Karena ada tekanan dari anak angkat, disuruh mengakui aja sebagai anaknya karena kepentingan kantor. Ini diabdi soalnya, anak angkat ini diabdi. Jadi biar tidak ada komandannya atau apa gitu, alasannya saya nggak tahu. Jadi suami saya tidak paksa, Ustazah. Sekarang ini suami saya itu sudah almarhum. Jadi saya takut suami saya membawa dosanya gitu, Ustazah. Padahal itu dipaksa oleh anak angkatnya untuk mengakui sebagai anaknya. Jadi terpaksa ngomong saya nikahkan anak saya gitu. Bagaimana Ustazah? Waktu itu Bapak paham atau boleh? Tidak paham, tapi saya paham. Saya suruh batalkan, tidak bisa, karena di situ ada komandannya, Ustazah. Permasalahan kan paham dan tidak paham hukum itu. Kalau nggak paham berarti kan dimaksud waktu itu. Kapan kena konsekuensi hukum? Ketika sudah paham, bukannya dengan dia. Jadi kan mesti tak tanya dulu, paham kan pembuatan Bapak waktu itu? Kalau nggak paham berarti kan nggak ada konsekuensi hukum. Kapan dia paham? Di situ mulai kena konsekuensi hukum. Rasanya dia wis ya anak kapan? Tadi ini kata umpama kok dinikahkan kembali, walinya masih ada kemudian. Suami saya udah meninggal. Tidak diketahui ini bapaknya anak perempuan ini, bapaknya anak angkat ini tidak diketahui. Iya, tapi itu suami saya itu tidak mengikrarkan saya sebagai wali hakimnya gitu. Itu yang jadi permasalahannya. Kudune wali hakim mau waktu Iya, itu. waktu itu. Terus saya menyarankan menikah lagi dengan setelah acara itu sudah ada komandannya, saya suruh nikah lagi. Karena anak angkat saya tidak mau. Saat ini mawon. Sekarang ini Saat ini mawon. Nikah gak harus itu loh Bu, nikah gak harus ke kantor enggak. Untuk menyelesaikan kasus ini, ya kami kiai tidak waktu saya ajak ke Ustaz, seorang Ustaz. Nah terus Tidak mau ini anak angkat itu tidak mau. paham betul putra itu Bu. Paham betul putra itu. Saya sudah kasih tahu itu tidak boleh, tapi dia tidak mau. Gimana itu Ustaz? Sementara suami saya kan sudah meninggal gitu. Jadi salah suami saya itu bagaimana dosanya? Kalau suami ibu waktu pernikahan itu tidak paham tentang hukum itu maka dimakul. Sudah dimakul kan? Selesai kan? Dimakul sudah beliau. Tapi pernikahan anak ini yang sekarang harus ditanyakan. Tidak mau saja. Itu harus bukan saja dengan yang memberikan harusnya. Siapa di antara guru spiritual beliau yang kemudian disegani yang bisa menceritakan? What about it? Ngerti deh Bu? Ada. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf Ustazah, saya kembali ke DP tadi Ustazah. DP 1 juta.
Dewi Perseng. Nah, hanya begini Ustazah mengatakan kalau DP-nya masih 2 bulan, terus kemudian lahir 7 bulan lebih, itu bapaknya sah, boleh diwalinya gitu Ustazah. Itu yang saya itu kan banyak Ustazah jauh, kita kan tidak tahu diambil berapa. Nah kalau kelebihan dari tadi kan berarti bapaknya tidak sah jadi wali manten gitu saja. Tapi kalau masih mungkin DP baru 2 bulan, masih ada 7 bulan gitu saja ya. Kita kan tidak tahu saja kadang-kadang. Itu tentang bisik kasarannya. Kita kadang-kadang tidak tahu harus berapa. Nah, barangkali ada keluarga kita yang sudah begitu, kita tanyain kan hamil berapa bulan, jadi nanti seandainya lahir, kok bapaknya bisa jadi wali. Kalau sudah kelewatan banyak DP-nya tidak bisa begitu saja. Mohon maaf sayanya jelasnya itu. Saya tunduk saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau usah ditanyai kamu ambil berapa, nah boten bisa ngomong. Menentukannya kan nggak terjadi. Menentukannya itu kan begini. Nanti kan lahir kan menentukannya. Ternyata bayi itu lahir di dalamnya masa 6 bulan pernikahan. Itu dulu. Angkat kan? Nanti 6 bulan kok harus muncul anak ini. Nah, itu berarti itu sudah tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya ini. Nah, terus itu sudah lebih dari 7 bulan namanya apa lagi, atau di 7 bulan masuk bulan ke-7 kok lahir ojo. Pejano tak berarti lahir 7. Itu berarti bisa dinasabkan kepada bapak ini. Ini kayak boleh diwalahi oleh bapaknya. Kalau bapaknya wafat ya berarti ini ahli warisnya. Gitu. Mau tahu kok? Tapi kita kan bisa. Mungkin sakit hati tuh. Terus sakit hati terus ada penumbuhan. Enggak tidak dulu. Jadi kalau ini perutnya besar kayak saya, lu tidak masalah. Iya dah. Oke. Kayak ini. Dia nggak boleh sendiri. Melewati. Oh, iya. Kenapa? Masih ada? Hah? Iya. Lahir prematur itu tidak ada yang kurang dari 6 bulan. Kalau 6 bulan berarti ke-7 mesti kan ya. Nah itulah di dalam syariat kemudian ditentukan masuk pada bulan ke-7, maka itu dinasabkan kepada bapaknya. Kalau di masa 6 bulan kok sudah lahir, nggak bisa. Makanya secara syariatnya sudah dihitung. Ada orang yang lahir itu, anak yang lahir itu prematur, sehingga di bulan ke-7 itu lahir sudah. Kan wajar, terus diatur maka keluar dari syariat. Mudah-mudah, iya. Rodok saudara sesusuan kayaknya kemarin juga itu tapi tak baleni. Jadi lahir betul apa bu? Baleni. Yang dinamakan rodok itu adalah anak menyusu pada ibu itu di bawah usia 2 tahun. Haulaini kamilaini minar rodoan. Kalau anak itu usia 2 tahun ke bawah itu menyusu pada seseorang itu nanti jadi rodok. Itu usia penyusuannya. Berapa kali dia nyusu? Tak pakai tengah-tengahnya 5 kali susuan. Yang ketika dia nyusu itu kenyang dan berhenti dengan sendirinya. Maksudnya begini, kalau kita yang posisinya nyusui kan ya, itu soalnya kaitan hukum luar biasa nonton nih susuan. Karena zaman sekarang kan banyak orang punya tetangganya ini kerja, terus tetangganya yang sini juga punya anak sama-sama kecil. Sini tak susui, wah tadi mau orang susui gitu aja. Baru kalau saudara, tapi nanti hati-hati itu jadi rodok.
Susu anak ada. Seorang ibu itu menyusui anak itu sampai terus berhenti dia. Kenyang dengan sendirinya berhenti. Ya sudah itu berarti 1 kali. Gitu. Mereka kan menyusu enak. Itu tuh lihatnya itu tuh. Yang berhentinya itu karena kita alihkan. Maka itu tidak berlaku itu. Artinya belum dapat hitungan 1 karena berhentinya masih kita alihkan. Nah, atau ambaan, begitu ya, bernafas, berhenti karena bernafas itu juga tidak masuk hitungan yang 1. Dan jadi hitungan 1 itu kalau melepas sendirinya, dia sudah kenyang dan berhenti dengan sendirinya. Apa karena tidur, sampai tertidur, nah itu sudah hitungan 1 dan seterusnya. Sudah saya terangkan. Sudah hitungan 1. Berarti 5 kali. 5 kali susuan. Maka di botol itu juga ada sekarang yang karena dulu itu kan nggak ada botol gitu, maksudnya nggak ada susuan lewat botol. Yang namanya rokok itu yang menyusu langsung. Nah, kenapa itu dihukumi? Karena zaman dahulu itu kan pekerjaan orang itu yang kerjanya adalah menyusui anak. Nah, saat ini kalau botol maka itu dibahas oleh fikih kontemporer. Yang kan juga terangkan kayaknya untuk ini, ya. Perempuan sama perempuan ya anak. Kalau kemudian anak perempuan kita punya anak laki-laki terus dikayaan aja, ini boleh. Kalau jenengan kan dua-dua itu kan perempuan, maksudnya jenengan, keluarganya perempuan. Kalau ini punya saudara laki-laki nikah dengan ini, atau ini punya saudara laki-laki nikah dengan ini, itu tidak boleh. Loh ini kan saudara sesusuan. Jadi itu sama, nanti itu sama. Sama. Bapaknya itu ya bapak susuan, kakeknya kakek susuan, mamanya mama susuan. Tidak boleh kalau kakaknya itu menikahi. Kecuali jenengan kalau nyusui yang makron dari kalau efek ukur, ponaknya jenengan, ponakan jenengan nggak sama. Lah yang dicari bagaimana? Ini dihukumi oleh fikih kontemporer. Karena yang dinamakan air susu itu mengenyangkan dan jadi anggota tubuh, daging, darah dan sebagainya itu dihasilkan oleh air susu itu, maka sama saja. Sehingga kalau bank susu itu sekarang sudah ada sertifikatnya. Maksudnya kan saya mendonorkan ASI ke sana, itu sudah harus ada nomor telepon, namanya siapa, rumahnya mana, dan seterusnya. Ada catatannya nanti di bank susu itu, sehingga nanti itu harus ditunjukkan bahwa ini yang mendonor adalah orang ini. Makanya harus ditemukan. Hati-hati deh, jangan sama ini adalah namanya sesusuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah air susu yang sudah dikantongi. Anak saya pernah melahirkan, kemudian anaknya meninggal, cucu saya meninggal. Kemudian air susunya itu sudah dimasukkan kantong-kantong, terus disodakokan ke siapa yang mau dimasak. Itu hukumnya bagaimana? Berarti nggak ada riwayatnya? Tidak ada. Tapi anaknya apa jenengan meninggal ya? Cucunya maksud saya, cucunya meninggal. Iya, karena waktu di rumah sakit itu ada yang membutuhkan air susu karena ibunya meninggal. Ya sebaiknya. Jadi dengan hati naruh itu langsung dikasihkan gitu aja. Betul akan mau meninggal. Meninggal kan? Kalau meninggal berarti kan siapa yang disusui itu kan nggak punya saudara sesusuan itu. Sudah meninggal. Kalau sekarang itu mesti kudu ada riwayatnya susu itu walaupun di botol itu harus ada riwayatnya. Karena film kontemporer sudah menghukumi itu.
Maaf, sudah diingatkan oleh panitia, sudah selesai. Ke-9. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau masih ada catatan-catatan, pertanyaan panjenengan semuanya, tolong dicatat, nanti kalau ketemu kita bahas lagi. Oke. Karena ini masalah hukum, maka penting bagi kita semuanya untuk kita ketahui sehingga dan Allah terus membimbing kita selalu dalam kebaikan. Amin. Allahumma amin. Ibu, karena panjenengan sudah menyala itu dalam rangka untuk memperingati Hari Pahlawan, maka kita berdoa untuk para pahlawan kita. Pahlawan kita itu antaranya adalah buat yang dari ulama-ulama besar juga menjadi pahlawan ketika mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka mudah-mudahan apa saja yang sudah diupayakan oleh beliau para pahlawan itu semuanya dicatat Allah sebagai syahid, syuhada semuanya, dan kita semuanya yang sekarang ini meneruskan kemerdekaan Indonesia ini dipimpin Allah terus untuk bisa meneruskan dengan yang sebaik-baiknya sehingga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin.